Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli Zain, NPM 193516516207 dari mata kuliah Komunikasi Antarpribadi dan Budaya R07. Saya akan menjawab soal UTS berikut. Nomor 1 yang A, teori penetrasi sosial. Menurut Irwin Altman dan Dalmas adalah sebuah proses hubungan komunikasi yang berjalan sepertifikasi menuju komunikasi yang lebih intim. Ada 4 tahapan teori ini. Yang pertama adalah teori orientasi, pertukaran penjajakan afektif, ketiga pertukaran afektif, dan keempat pertukaran stabil. Salah satu contoh kasus teori ini adalah penetrasi sosial dalam pernikahan beda budaya yang dibahas oleh jurnal media Neliti. Dengan menerapkan teori ini, pasangan suami istri bisa meminimalisirkan konflik dan perbedaan komunikasi yang dimana konfliknya biasanya terjadi karena adanya perbedaan latar belakang budaya. Selanjutnya, saya akan menjawab soal 1 yang B, pertukaran sosial. Dalam jurnal Universitas Padang adalah sebuah teori ilmu sosial yang berdasarkan gagasan bahwa hubungan dua orang diciptakan melalui proses analisa antara biaya dan manfaat atau pengorbanan dan keuntungan. Teori itu bahkan bisa memprediksi bahwa hasil nilai dari sebuah hubungan pengaruh hasil akhir. Apakah orang yang meneruskan suatu hubungan atau mengakhirinya? Hubungan yang positif biasanya dapat bertahan, hubungan yang negatif biasanya berakhir. Salah satu studi kasus teori ini adalah pertukaran sosial dalam online dating dalam jurnal Informatika. Teori ini membantu para penggunanya dalam menganalisa dalam memainkan suatu dating app, misalnya menentukan keputusan untuk melanjutkan hubungan lebih jauh terhadap calon pasangannya atau tidak. Selanjutnya, 1 yang C, berdasarkan jurnal Universitas Atmajaya Jogja, teori dialektika interpersonal adalah salah satu teori komunikasi yang berada pada level komunikasi antar pribadi dan secara garis besar membahas mengenai pengembangan hubungan. Menurut teori ini, hidup berhubungan dicirikan oleh ketegangan-ketegangan yang berkelanjutan antara impuls-impuls yang kontradiktif. Salah satu studi kasus yang dibahas dalam teori ini, dialektika antara kakak dengan adik kandung berkebutuhan khusus. Kasus ini dibahas dalam jurnal Untar. Selanjutnya, 1 yang D, saya akan menjelaskan teori interpersonal deception yang dibahas dalam jurnal Universitas Islam Nasional adalah teori yang dibuat oleh David Buller dan George Burgon. Adalah satu perilaku di mana orang berbohong karena beberapa hal seperti untuk tidak menyakiti orang, menunjukkan kualitas diri mereka, ataupun menghindari konflik. Teori ini merupakan teori yang sangat berguna bagi seseorang yang mencoba melakukan muslihat atau berpikir seseorang akan melakukan manipulasi kepada orang lain, karena bisa mengevaluasi suatu perilaku kalau dia melakukan kebohongan apa enggak. Studi kasus teori ini adalah kasus Ratna Sarumpait, yang dimana ia berbohong kalau dia dianiaya oleh banyak orang, tetapi ternyata itu hanyalah khayalan belakang dia. Selanjutnya, 1 yang E, teori pelanggaran harapan dalam jurnal Pakar Komunikasi membahas tentang pengaruh komunikasi nonverbal dan pengaruh perilaku manusia. Teori ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki harapan mengenai perilaku non-verbal orang lain dan bisa saja mengalami perubahan yang gak diduga terjadi dalam jarak perbincangan antara para komunikator, dapat menimbulkan suatu perasaan tidak nyaman atau bahkan rasa marah dan seringkali ambigu. Studi kasus teori ini adalah dalam film Di Timur Matahari yang dibahas oleh jurnal Amicom, yang dimana dalam film ini terjadi benturan budaya yang berbeda, atau dapat dikatakan dalam film ini terdapat suatu budaya yang sangat bertolak belakang dengan budaya lainnya. Dalam hal ini, Vina yang merupakan keturunan Cina bersuami orang Papua, yang dimana film itu banyak bahasa nonverbal yang ketika dianalisis berdasarkan prediksi memiliki pelanggaran yang negatif.
Selanjutnya, satu yang F, teori pengurangan ketidakpastian, yang dibahas oleh peneliti bahwa teori komunikasi merupakan alat untuk mengurangi ketidakpastian seseorang, terutama bagi orang-orang yang belum saling mengenal satu sama lain. Sehingga saat ketidakpastian itu berkurang, maka akan tercipta suasana yang kondusif untuk pengembangan hubungan interpersonal. Studi kasus dari teori ini berdasarkan jurnal Unicom adalah pengurangan ketidakpastian melalui komunikasi interpersonal remaja panti asuhan, yang dimana remaja penerima manfaat memiliki kekurangan dan keterbatasan informasi, serta merasa berada dalam situasi yang begitu dibatasi oleh nilai dan norma sehingga jarang untuk bisa melakukan komunikasi. Selanjutnya, nomor 2, contoh-contoh yang menghambat komunikasi antar budaya. Salah satu contoh yang menghambat komunikasi antar budaya adalah sistem budaya yang membedakan di Bali dengan turis asing yang berada di sekitaran Bali, karena di warga lokal dan turis dibedakan dengan adanya perbedaan bahasa. Solusinya adalah seharusnya para turis bisa beradaptasi dan menguasai bahasa Indonesia. Contoh ini dibahas oleh jurnal Universitas Bakri. Terima kasih, sekian.